미안해. 미안해. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Nah, gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, mari kita lanjutkan review episode 12 drama Big Mouth yang semakin seru. Ini dia. Nah, di sini si Pak Wali mencoba memanipulasi chat kepada si Miho melalui Hyejin. Jadi dia mengatakan kepada Miho untuk saat ini dia tidak mau mengangkat telepon karena dirinya sedang ada urusan, dan dia meminta Miho untuk bertemu besok pagi di tempat penginapan yang sudah disiapkan oleh Miho untuk Hyejin. Sementara itu keadaan di penjara juga sudah semakin tidak terkendali karena semuanya sudah sangat-sangat rusuh akibat permintaan yang diberikan oleh si Pak Wali. 한 것이 널 빅마우스로 만드는 거였어. Sementara itu Park Chang Ho benar-benar dibuat terkejut dengan pernyataan dari si Pak Peramal bahwa dirinya memang benar-benar Big Mouth yang asli. Dia mengatakan kepada Chang Ho bahwa keterlibatannya dengan Choi Do-ha tidak ada hubungan dengan dirinya sendiri, dan juga Park Chang Ho itu udah diincar untuk dibunuh gitu. Tapi ada seseorang yang memerintahkan dirinya untuk terus menjaga keselamatannya Park Chang Ho dengan membuat dirinya menjadi Big Mouth, seakan-akan menjadi Big Mouth gitulah. Lalu Park Chang Ho bertanya kepada si Pak Peramal kenapa dia sangat terobsesi dengan makalah si Profesor Seo. Lalu dia mengatakan itu ada hubungannya dengan kematian anaknya dia ataupun anak perempuannya yang dia ingin ungkapkan bagaimana kronologis dari kematian anaknya dia. Intinya dia ingin mendapatkan keadilan gitu untuk putrinya. Dan yang menjadi pertanyaan lagi adalah, tadi kan si Pak Peramal bilang bahwa dia disuruh oleh orang lain. Nah, kira-kira siapakah yang sudah menyuruh dirinya? Lalu Park Chang Ho menawarkan beberapa permintaan kepada si Pak Peramal bahwa dia bisa mewujudkan permintaan si Pak Peramal. Namun di sini si Pak Peramal kayak ragu-ragu gitu. Tapi Park Chang Ho berusaha untuk meyakinkan si Pak Peramal dengan membuat beberapa penawaran gitu. Di mana penawaran yang diberikan oleh Park Chang Ho adalah dia akan menangkap si Pak Peramal ini sebagai identitas Big Mouth gitu. Namun si Pak Peramal enggak menjawab langsung permintaan yang diberikan oleh Park Chang Ho, sehingga dia mengira bahwa si Pak Peramal ini menolak penawaran yang dia berikan. Namun sepertinya si Pak Peramal masih memikirkan beberapa hal sehingga dia tidak bisa memberikan jawaban secara langsung kepada Park Chang Ho. Nah, di tengah-tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba aja si Pak Peramal ini menerima telepon dari orang lain. Nih, entah siapa yang nelpon dia. Tapi dia bilang ke Park Chang Ho untuk segera pergi ke ruang medis karena Miho istrinya sedang dalam bahaya. Sehingga Park Chang Ho pun langsung segera pergi ke sana. 시간 없으니까 고민부터 없애. Si Pak Ketua Sipir yang baru sudah mempersiapkan semuanya dan dia pun mulai melaksanakan aksinya nih untuk ngeburu Miho dan juga Park Chang Ho. Setelah itu Miho menerima telepon dari Park Chang Ho untuk segera keluar dari sana karena dirinya sedang tidak baik-baik saja ataupun bakal diincar oleh orang lain. Kemudian Miho langsung keluar dari sana dan dia pun langsung menyelamatkan sampel-sampel darah yang sudah sempat dia ambil. Dia memasukkannya ke dalam satu wadah gitu agar dia bisa membawanya sekaligus. Dan Miho pun mencoba nelpon Park Chang Ho karena ternyata semua akses untuk jalan keluar itu sudah benar-benar ditutup dan tidak bisa dibuka lagi. Park Chang Ho mengatakan kepada Miho untuk bersembunyi di ruang medis dan dia pun akan segera sampai ke sana. Tapi ketika dalam perjalanan, Chang Ho malah dihambat oleh beberapa pakpol sehingga dia belum bisa pergi ke tempatnya Miho. Sementara itu di tempatnya Miho, dia harus berjuang sendirian untuk melawan pakpol-pakpol yang mencoba untuk menyerang dirinya. Kemudian Park Chang Ho untung aja nih dia dibantu oleh orang lain. Ternyata tak lain dan tak bukan yang ngebantu dia itu adalah si Pak Botak, dimana si Pak Botak memberikan jalan kepada Park Chang Ho untuk segera pergi dari sana dan untuk pakpol-pakpol yang di sana biar dia yang membereskan. Akhirnya Park Chang Ho berhasil keluar dari sana dan dia pun mencoba untuk menuju ke lokasinya Miho. Kemudian Miho yang pinter banget dan juga cerdas banget, dia mempersiapkan senjata kalau dia diserang oleh Pak Pol.
Wah, emang keren banget sih dia, ya kan? Kemudian Park Chang-ho juga ternyata dibantu oleh si Pak Peramal dan juga si Pak Ketua Sipir yang lama untuk mengikuti ke arah mana mereka pergi. Dimana ternyata mereka menunjukkan jalan kepada Park Chang-ho untuk tercepat sampai ke lokasinya Miho, karena kan udah banyak banget lokasi-lokasi yang dikunci jalannya. Wah, untung aja ya mereka mau ngebantu Park Chang-ho untuk menyelamatkan istrinya. Sementara itu Miho mencoba untuk terus bersembunyi karena ternyata Pak Pol sudah sampai di lokasinya dia. Dan ketika si Pak Pol sudah masuk ke dalam ruang medis, untung aja Miho berhasil ngebela dirinya dan si Pak Pol itu pun langsung pingsan karena disuntik sama si Miho. Namun ternyata tidak sampai di sana, masih ada satu orang lagi yang muncul untuk mencoba menyerang Miho gitu teman-teman. Tapi di sini Miho nggak bisa melakukan apa-apa. Ternyata pintu yang sudah dia tutup memakai salah satu ranjang yang ada di sana ternyata berhasil diterobos oleh orang ini. Dan dia pun langsung pergi mendekati Miho, tapi untung aja nih si psikopat berhasil melumpuhkan orang tersebut. Namun si psikopat malah ketembak sama salah satu Pak Pol yang ada di sana. Kemudian Miho langsung ngedorong salah satu ranjang di sana sehingga mengenai si Pak Pol itu, lalu dia langsung jatuh pingsan. Miho mencoba memberikan pertolongan pertama kepada si psikopat, kemudian mereka mau berusaha untuk segera keluar dari sana. Tapi ketika mereka mau keluar, tiba-tiba aja si Pak Ketua Sipir yang baru datang dan dia pun hampir aja nembak si psikopat. Karena di sini si psikopat berusaha untuk melindungi Miho, tapi ternyata dia pun malah tumbang nih teman-teman. Dan akhirnya si Miho jadi sasaran gitu. Tapi untung aja Park Chang-ho langsung datang dan berhasil melumpuhkan si Pak Ketua Sipir yang baru. Wah, untung aja Park Chang-ho datang di sangat-sangat tepat waktu banget dan timingnya benar-benar pas gitu. Kemudian dia langsung pergi ke tempatnya Miho dan dia udah khawatir banget dan meminta maaf kepada Miho karena dirinya hampir aja telat datang. Setelah itu datanglah si Pak Ketua Geng ataupun Pak Peramal dan juga si Pak Ketua Sipir yang lama. Dan ternyata di sini si Pak Ketua Sipir lama itu karena emosi banget dihianatin sama si Ketua Sipir baru, alhasil dia langsung nembak si sipir yang baru. Dan ya begitulah nasibnya. Kalau mungkin dia mau bekerja sama dengan Park Chang-ho, dia nggak bakal mengalami nasib seperti ini karena dia udah memilih bekerja sama dengan si Pak Wali. 내가 보호한다. 빅마우스 보복 따윈 걱정하지 말거라. 꼭 잡아내겠습니다. Sementara itu ternyata Juhi tahu kalau si Ji-hoon lah yang udah menyebarkan informasi mengenai dirinya di majalah ataupun di koran. Ditambah lagi si Pak Tetua kayak marah banget gitu kepada Ji-hoon karena itu termasuk menghalangi si Choi Do-ha ataupun si Pak Wali untuk menangkap Big Mouse. Nah loh, kenapa si kakek ini pengen nangkap Big Mouse ya? Apakah mereka berdua bermusuhan? Sesuai dengan tebakan kita, bisa jadi. Tapi dengan pedenya di sini si Pak Tetua mengatakan kepada si Pak Wali bahwa untuk jangan khawatir karena dirinya akan melindungi istri si Pak Wali. Lalu di sini si ibu direktur juga meminta sebuah jabatan yang pernah diisi oleh si Profesor Seo kepada si Pak Tetua. Dan ya langsunglah si Pak Tetua menyetujui hal tersebut, apalagi itu terkait dengan bisnisnya dia. Karena kan memang dari awal dia pengen si ibu direktur ini yang akan melanjutkan beberapa bisnis yang dia pegang. Namun karena si Ji-hoon emosi banget mendengar hal tersebut, dia langsung bertanya nih apa maksud dan juga tujuan dari si ibu direktur ini. Namun sebelum dijawab sama dia, si Pak Wali udah emosi sama si Ji-hoon dan dia pun hampir aja ninju si Ji-hoon. Dan untung aja si Juhi melerai mereka dan memutuskan untuk segera pergi dari sana sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Ji-hoon sepertinya mulai akan mencari tahu apa yang harus dia lakukan kepada si Pak Wali karena dia emosi banget, apalagi saham dia bakal diambil sama si Pak Tetua. 박정호 사랑한다. Di sisi lain, si Pak Ketuanya ternyata menerima telepon lagi dari orang lain. Dan ini nih yang buat penasaran, siapakah kira-kira yang nelpon dia, yang memberitahukan informasi-informasi terkait
tentang apa yang terjadi. Benar-benar penasaran banget sih. Nah kemudian, ternyata pada waktu itu Pak Pol juga sudah mengepung mereka dan mereka disuruh menyerah. Di sanalah si Pak Ketua geng ini mengatakan kepada Chang Ho bahwa dirinya menerima tawaran yang pernah mereka bicarakan sebelumnya. Pada saat itulah Park Chang Ho langsung menelpon si Ji Hoon dan juga mengatur beberapa strategi yang akan mereka lakukan terkait dengan perjanjian yang sudah dibuat Park Chang Ho dengan si Pak Ketua geng. Oleh karena itulah yang awalnya si Ji Hoon ini udah pusing banget karena sahamnya hampir ditarik sama si Pak Tetuanya, dia kembali bahagia akibat penawaran yang diberikan oleh Park Chang Ho kepadanya. Nah setelah itu Park Chang Ho and the gang langsung menjalankan rencana mereka, di mana di sini awalnya si Pak Ketua Sipir Laba mengatakan bahwa dirinya lagi nyandra si Miho dan juga Park Chang Ho. Dan di waktu yang bersamaan ternyata si Pak Wali itu datang ke sana dong, karena ternyata kan dia mencoba menghubungi si Pak Ketua Sipir baru tapi tidak mengangkat sama sekali. Ya iyalah, nggak direspon wong dia ada koit ya kan. Nah pada waktu itu juga Ji Hoon dan si Pak Jaksa juga sampai di sana, yang membuat si Pak Wali ini menjadi kebingungan ada apa, kenapa si Park Ji Hoon dan juga si Pak Jaksa bisa sampai di sana. Sementara itu Park Chang Ho and the gang menjalankan rencana mereka dengan menangkap si Pak Ketua geng, dan setelah itu mereka langsung keluar dari sana. Dimana di sini si Pak Jaksa mengatakan bahwa mereka menerima laporan bahwa Big Mouse yang asli sudah ditangkap, dan oleh karena itulah si Park Chang Ho langsung keluar dari sana dengan membawa Big Mouse yang asli, yaitu si Pak Ketua geng. Nah itulah maksud dari Park Chang Ho, maksud perjanjian yang dia buat dengan si Pak Ketua geng agar dirinya bisa tetap hidup dan juga enggak diburu sama Pak Pol itu. Dan itulah kali pertama si Ji Hoon bertemu dengan Big Mouse yang asli. Kemudian dia juga memutuskan bakal menjadi penggemar beratnya Park Chang Ho karena sudah membantu dirinya dan juga memberikan peluang-peluang yang bakal mendapatkan keuntungan yang besar kepada dirinya. Di sini juga Miho memberikan sampel-sampel darah yang dia ambil dari tahanan kepada si Ji Hoon. Loh, kok malah dikasih ya? Sedangkan si Pak Wali malah cuma nerima apesnya doang, dan dia pun sama sekali nggak bisa berkata apa-apa. Dia cuma bisa diam doang mendengarkan perkataan dari Park Chang Ho. Oh. Ya, Keesokan harinya akhirnya gugatan si Park Chang Ho itu dicabut, dan dia pun akhirnya sudah resmi bebas dan juga namanya sudah bersih. Dan dia pun mengatakan kepada media bahwa dirinya berjanji akan mengungkap semuanya dan membuktikan bahwa ada beberapa hal yang tersembunyi terkait dengan makalahnya si Profesor Xiao. Nah setelah itu dia ternyata memiliki kantor yang baru dan langsung dirayakan bersama dengan Miho, ayah mertuanya, dan juga temannya si Sun Tae. Dia juga berterima kasih kepada Miho karena sudah ngebantunya selama ini, dan dia juga meminta Miho untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai perawat di penjara. Dan untung aja Miho menyetujui permintaan Park Chang Ho, tapi dia pengen mencari tahu nih sebenarnya apa yang terjadi kepada Jang Hye-jin yang sama sekali nggak bisa dihubungi hingga sekarang. Nah ternyata si Hye-jin kan ya udah dimakamkan gitu nih teman-teman, yang sama sekali orang-orang pun nggak tahu kecuali si Pak Wali, suaminya si Dr. Han, dan juga anak buah si Pak Wali. By the way, di sini kita juga dikasih tahu bahwa sampel-sampel darah yang diberikan Miho kepada Ji Hoon itu bukanlah sampel darah tahanan, tapi sampel darah yang diambil dari si Chang Ho, si Pak Ketua Sipir Lama, dan juga si Pak Ketua geng. Wow. Kemudian Park Chang Ho langsung mendatangi si Pak Jaksa yang lagi menginterogasi si Pak Ketua geng dan mengatakan bahwa dirinya akan mewakili Big Mouse dan bertindak sebagai pengacaranya si Big Mouse. Dan dia ingin berbicara empat mata dengan Big Mouse tanpa adanya kamera karena dia tahu bahwa di sana si Pak Wali lagi memantau. Kemudian dia meminta kepada si Pak Ketua geng untuk menandatangani surat perjanjian mereka. Dan Park Chang Ho juga berjanji kepada si Pak Ketua geng akan segera ngebebasin dia dari sana, asalkan si Pak Ketua geng mau menandatangani kontraknya dan juga mengakui semua tuduhan yang diberikan kepadanya. Setelah itu Park Chang Ho akan mengajukan jaminan untuk kebebasan si Pak Ketua geng.
Dan gak lupa juga Park Chang-ho mengatakan kepada si Pak Wali bahwa dirinya akan mengungkap semuanya. Dan juga Park Chang-ho nantang si Pak Wali siapakah yang akan menang di antara mereka berdua. Si Pak Wali pun mulai ketar-ketir nih. Wah, udah mulai takut ya Pak. Kemudian melalui konferensi pers, Park Chang-ho menjelaskan kepada media bahwa dirinya memang membela si Big Mouse karena nggak 100% Big Mouse itu bersalah dan ada hal yang akan dia ungkapkan kepada publik tentang apa yang terjadi. Dan apa alasan Big Mouse melakukan hal itu kepada orang-orang yang sudah dia ambil hartanya. Sementara itu, Ji-hoon akhirnya menemui si Pak Tetua dan mengatakan bahwa dia sudah menyelesaikan semuanya dan juga udah nangkap yang namanya si Big Mouse. Kemudian si Pak Tetua langsung memberikan hadiah kepada si Ji-hoon terkait saham gitu nih teman-teman, karena kerja bagus dari si Ji-hoon. Namun ketika persetujuan itu berlangsung, tiba-tiba aja si ibu direktur datang ke sana dan menyuruh si Pak Tetua untuk nonton berita, di mana ternyata di berita itu ada Park Chang-ho yang mengatakan bahwa dirinya akan mengungkap tentang makalah si Profesor Seo, dan dia pun yakin bahwa ada sosok penting di balik semua itu, yaitu ini si Pak Tetua. Dan ternyata si Chang-ho udah tahu siapakah orangnya karena selama ini Jang Hae-jin sudah memberitahukan sosok tersebut kepada Mi-ho, lalu Mi-ho memberitahukannya kepada Park Chang-ho. Ditambah lagi si ibu direktur memberitahukan kepada si Pak Tetua bahwa Park Chang-ho mengajukan jaminan penangguhan penahanan dari Big Mouse. Dan di sana ya nggak seneng dong si Pak Tetua ini, dan dia langsung nyobek surat perjanjian yang hampir dia tanda tangan bersama dengan si Ji-hoon. Wah, sabar ya, nggak jadi lagi tuh. Kemudian Mi-ho menemui si Dr. Han dan bertanya apakah dia pernah bertemu dengan Hae-jin, karena ekspresinya itu kayak berbeda gitu, apalagi kan sebelumnya dia kayak kangen gitu sama Hae-jin, tapi kok sekarang kayak biasa aja. Dan ketika ditanyain sama Mi-ho, dia malah nggak mau ngaku dan pura-pura polos gitu aja, dan dia pun cuma diem dan langsung pergi meninggalkan Mi-ho. Wah, bener-bener tuh orang. Mi-ho jangan nyerah karena dia tahu dan dialah pelaku yang sebenarnya terhadap Hae-jin. Nah, setelah itu Mi-ho memberitahukan kepada ayahnya kalau dia pengen pergi ke tempat tahanan teladan. Walaupun udah dilarang nih sama ayahnya, dia tetap bersikeras pergi ke sana. Kemudian karena khawatir, mereka pun pergi untuk nyusul Mi-ho, tapi ternyata pada waktu itu datanglah si Ji-hoon ke sana, sehingga yang disuruh pergi duluan adalah ayahnya Mi-ho dan juga si Sun-tae. Lalu di sini Park Chang-ho langsung to the point kepada si Ji-hoon bahwa jika dia ingin bekerja sama dengan Park Chang-ho, maka si Ji-hoon harus menyuruh si Pak Tetua untuk datang sendiri menemui dirinya. Sementara itu, para tahanan teladan sudah sampai di lokasi dan Mi-ho pun juga sudah sampai di sana, dan dia mulai memperhatikan sebenarnya apa yang mereka lakukan. Dan memang beberapa gerak-gerik mereka itu cukup mencurigakan karena memang entah apa yang mereka lakukan di dalam gua gitu, sejenis gua ya, dan mereka pun langsung berganti pakaian serba putih gitu. Dan sepertinya sedang ada yang tidak beres dengan tempat tersebut, dan memang beneran tuh ada yang aneh karena banyak banget tikus-tikus yang tiba-tiba keluar dari sana. Biasanya kan kalau mereka seperti itu berarti lokasi itu sedang tidak aman, dan tiba-tiba aja dong keluar asap yang banyak banget dari dalam gua tersebut. Nah, Mi-ho yang mulai curiga nih, dia langsung melaporkan semuanya kepada ayahnya dan juga meminta ayahnya untuk segera menghubungi 119 untuk segera datang ke sana. Lalu si Mi-ho nih benar-benar berani banget gitu loh. Dia malah masuk ke sana, bukannya dia kabur ataupun pergi gitu kan. Dia malah masuk ke dalam tersebut dan dia mencoba untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam. Tapi kita nggak tahu sebenarnya apa yang mereka kerjakan di sana dan proyek apa yang sedang mereka jalankan gitu. Kemudian Mi-ho langsung masuk ke sana karena dia pengen mencari di mana keberadaan dari si psikopat. Karena sampai di luar tadi Mi-ho belum menemui dan juga belum berjumpa dengan si psikopat. Tapi untung aja nggak butuh waktu lama, akhirnya Mi-ho bertemu dengan si psikopat. Kemudian dia mencoba untuk segera ngebantu si psikopat agar mereka bisa segera keluar dari sana. Dan inilah kali kedua si Mi-ho berhasil menyelamatkan si psikopat untuk segera keluar dari sana. Cuma masih penasaran sebenarnya apa sih yang mereka kerjakan di sana.
Dan disinilah si Pak Tetua mulai membongkar sedikit demi sedikit, dan sepertinya dia mencoba pernah mengembangkan sejenis NF9. Kita nggak tahu apa itu vaksin ataupun segala macamnya. Mungkin itulah proyek yang dia kerjakan di sana dan juga di laboratorium rahasia yang ternyata itu dulunya proyeknya ditentang sama teman baiknya dia. Dan teman baiknya mengatakan untuk segera mengakhiri proyek tersebut, tapi ternyata si Pak Tetua ini nggak mau dan juga bersikeras untuk tetap menjalankan proyek tersebut. Padahal temannya Indah mengatakan bahwa nantinya bakal banyak banget korban jiwa gitu, tapi dia nggak peduli apapun yang dikatakan oleh temennya, dia nggak peduli sama sekali dan bakal tetap menjalankan proyek tersebut. Yang ternyata temannya itu adalah kakeknya si Choi Do-ha dong. Dan ternyata ketika kakeknya di sana, dia sempat melihat wajah dari si Pak Tetua, dan karena itulah dia tahu bahwa orang yang mungkin aja ngebunuh kakeknya adalah si Pak Tetua. Dan di sini kelihatan banget kalau Choi Do-ha itu menahan emosinya terhadap si Pak Tetua. Apalagi si Pak Tetua mengatakan bahwa dirinya enggak pernah nyesel walaupun mengetahui teman baiknya itu koit. Dan disinilah si Choi Do-ha mengajukan permintaan kepada si Pak Tetua untuk membebaskan Big Mouse. Loh, kenapa ya? Dan dia mengatakan bakal menyingkirkan Big Mouse dengan caranya sendiri. Dan ternyata ya langsung aja dong dikabulin permintaannya sama si Pak Tetua. Alhasil si Pak Ketua geng langsung dibebaskan dan dia ngebawa Chang Ho dan juga Sun Tae untuk datang berkunjung ke rumahnya dia, yang ternyata dia adalah seorang koki gitu teman-teman. Kemudian Park Chang Ho masih penasaran nih, sebenarnya siapakah orang yang udah nyuruh ada juga memberikan perintah kepada si Pak Ketua geng ini. Lalu dia mengatakan kepada Park Chang Ho, ya udah besok datang aja jam 9, dia akan meminta orang itu untuk bertemu dengan dirinya. Kemudian si Pak Ketua geng seperti memainkan kalung gitu yang ada mainan cincinnya. Menurut Mimin ini bakal menjadi sebuah plot twist ya. Mungkin ada sesuatu cerita dari cincin dan juga kalung itu. Nah, ketika Park Chang Ho dan juga si Sun Tae udah keluar dari sana, ternyata terjadilah sesuatu kepada si Pak Ketua geng teman-teman. Entah kenapa tiba-tiba aja ketika si Pak Ketua geng kayak ngebuka sesuatu gitu, langsunglah meledak kedainya dia. Menurut Mimin nggak mungkin ya dia bundir, tapi terlihat seakan-akan kalau dia itu bundir. Apakah ini rencana dari si Pak Wali? Karena kan dia bilang kepada si Pak Tetua untuk membebaskan Big Mouse dan dia akan membereskannya dengan caranya sendiri. Gimana kira-kira kelanjutan kisahnya? Kita lihat di episode 13 dan 14 minggu depan. Thank you for watching, see you next video guys, bye bye.